Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Selama pandemi ini jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan untuk melawan virus corona dengan cara menggunakan masker jika berada di luar rumah, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta tidak bergerombol atau berkerumun. Pada kesempatan ini, Pak Agun akan memberikan materi yaitu tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Baik Bapak Ibu dan anak-anak yang hebat, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Bapak Ibu dan anak-anakku yang hebat, mari kita belajar bersama-sama dan menyaksikan tayangan berikut ini. Materi kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran ke-5 dan pembelajaran ke-6. Materi tema 1 subtema 1 pembelajaran 5 pemetaan KD. Kompetensi dasar. Pembelajaran 5 terdiri dari 3 MUPEL, yaitu Bahasa Indonesia, SPDP, IPA. Bahasa Indonesia 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. SPDP 3.1 memahami gambar cerita. 4.1 membuat gambar cerita. IPA 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Materi tema 1 subtema 1 pembelajaran 6. Materi 1 subtema 1 pembelajaran 6 pemetaan KD. Kompetensi dasar. Pembelajaran 6 terdiri dari 3 MUPEL, yaitu Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. KD 3.1 Bahasa Indonesia menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. SPDP KD 3.1 memahami gambar cerita. 4.1 membuat gambar cerita. IPA KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran. Tema 1 subtema 1 pembelajaran ke-5, tujuan pembelajarannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, 1. Dipandu melalui WA, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. 2. Dipandu melalui WA, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. 3. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Tujuan pembelajaran. Tema 1 subtema 1 pembelajaran 6 terdiri dari 3. 1. Dengan dipandu melalui WA, siswa dapat menyusun cerita secara benar. 2. Dengan dipandu melalui WA, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. 3. Dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Pelajaran 5. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun melihatnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Ayo mengamati. Amati kedua hewan di atas. Temukan perbedaan dari dua hewan tersebut.
yaitu karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Karakteristik kelinci: jenis, vertebrata, organ gerak, kaki, cara gerak, melompat, bentuk organ gerak, sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang, kecepatan gerak, cepat. Siput: jenis, avertebrata, organ gerak, perut, cara gerak, melata, bentuk organ gerak, perut lebar, pipi, dan memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Kecepatan gerak, lambat. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindung oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Amatilah organ gerak siput berikut. Nomor 1, organ gerak, kaki, perut, dan bentuk pipi dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Ayo mengamati. Di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. 1. Nama hewan belalang. 2. Nama hewan cacing. 3. Nama hewan ubur-ubur. Ayo mengamati. 1. Nama hewan belalang. Nama organ gerak, kaki dan sayap. Fungsinya, kaki berfungsi untuk melompat dan sayap berfungsi untuk terbang. 2. Cacing. Nama organ gerak, perut. Fungsinya, perut berfungsi untuk melata. Pada perut terdapat otot-otot yang membantu pergerakannya. 3. Ubur-ubur. Nama organ geraknya, tentakel. Fungsinya, tentakel berfungsi untuk melayang. Tentakel berada di sekitar mulut ubur-ubur. Tentakel akan menyumburkan air keluar dari belakang tubuh sehingga ubur-ubur dapat bergerak. Ayo berkreasi. Pilihlah salah satu hewan avertebrata, kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Perhatikan contoh berikut. Ayo berdiskusi. Ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-teman satu kelasmu. Mintalah pendapat atau masukan dari guru dan teman-temanmu. Catatlah pendapat atau masukan tersebut pada kolom berikut. Ayo membaca. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lambat, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam pengurai serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau yang disebut serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri.
Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindung oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Pada paragraf pertama, ide pokok adalah siput dianggap hewan yang lambat dan menjijikkan. Kalimat pengembang, bahkan karena gerakannya yang lambat, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Namun di balik anggapan-anggapan itu, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Itu merupakan kalimat pengembang pada paragraf pertama. Berikutnya, paragraf kedua, ide pokok dan kalimat pengembang kalian cari sendiri pada bacaan di atas. Demikian juga paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Selamat mengerjakan. Ayo berkreasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. 2. Karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. 3. Kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisi humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. 4. Dekoratif.
Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Ayo renungkan. Gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan avertebrata pada kolom berikut. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari hewan tersebut? Coba kalian jawab dengan menggunakan bacaan yang telah kalian pelajari. Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu. Catatlah hewan-hewan yang termasuk jenis avertebrata. Silakan kalian kerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Selamat mengerjakan. Pelajaran ke-6, hari menjelang sore. Sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Ayo berkreasi. Amati dengan cermat gambar di atas, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Kolom cerita. Jadi, kalian menuliskan pada kolom cerita di bawah ini. Ayo membaca. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yaitu kupu-kupu. Gerak kupu-kupu. Paragraf pertama. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak yang orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Paragraf kedua. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Paragraf ketiga. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Paragraf keempat. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Ayo mengamati. Kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui gerak kelinci, siput, kupu-kupu. Bersama kelompokmu, melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata, kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Lakukan dengan diskusi secara kelompok. Hewan vertebrata, hal yang dibandingkan, penjelasan. Kemudian pada kolom berikutnya, hewan avertebrata, hal yang dibandingkan, jelaskan. Ayo berkreasi. Presentasikan hasil perbandinganmu di depan guru dan teman-temanmu. Agar lebih menarik dan mudah dalam memahaminya,
gunakan model sederhana dari binatang yang kamu presentasikan. Namun sebelumnya buatlah model sederhananya. Sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya, kamu dapat membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, kardus, plastisin, maupun kawat. Perhatikan contoh berikut. Model sederhana hewan vertebrata yang terbuat dari plastisin. Model sederhana hewan avertebrata yang terbuat dari plastisin juga. Ayo renungkan. Dengan mempelajari organ gerak hewan, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sudahkah kamu menyayangi hewan? Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu menyayangi hewan. Silakan dikerjakan. Kerjasama dengan orang tua. Ajaklah teman, saudara, dan orang tuamu untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar. Jangan merusak habitat hidupnya dan peliharalah dengan baik jika kamu memiliki hewan peliharaan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan belajar di rumah. Sekian dulu pertemuan dari Pak Agung untuk pembelajaran subtema 1, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Mudah-mudahan apa yang kalian saksikan dapat bermanfaat untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Demikian dari Pak Agung.